Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rani Fitria, Rani Putri Rizky, Sofi Isbat, Safana Urfa, dan Wulan Dwi Cahyani. Kami akan membahas tentang teori psikologi tentang kesehatan mental. Pandangan aliran psikoanalisa tentang kepribadian sehat. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya. Sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia, aliran psikoanalisa melihat manusia dari sisi negatif, alam bawah sadar, ide, ego, superego, mimpi, dan masa lalu. Aliran ini mengabaikan potensi yang dimiliki oleh manusia. Manusia pada dasarnya ditentukan oleh energi psikis dan pengalaman-pengalaman dini. Pandangan aliran behavioristik tentang kepribadian sehat. Behaviorisme juga disebut sebagai SR atau stimulus dan respon. Behaviorisme menolak bahwa pikiran merupakan subjek psikologi dan bersikeras bahwa psikologi memiliki batas pada studi tentang perilaku dari kegiatan-kegiatan manusia dan binatang yang dapat diamati. Teori behaviorisme sendiri pertama kali diperkenalkan oleh John B. Watson pada tahun 1879 sampai 1958. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Aliran behaviorisme memperlakukan manusia sebagai mesin, yaitu di dalam suatu sistem kompleks yang bertingkah laku menurut cara-cara yang sesuai dengan hukum. Dalam pandangan kaum behaviorisme, individu digambarkan sebagai suatu organisme yang bersifat baik, teratur, dan ditentukan sebelumnya, dengan banyak spontanitas, kegembiraan hidup, berkreativitas seperti alat mengatur panas. Selanjutnya, pandangan aliran humanistik dalam kepribadian sehat. Istilah psikologi humanistik atau humanistik psikologi diperkenalkan oleh sekelompok ahli psikologi yang pada awal tahun 1960-an bekerja sama di bawah kepemimpinan Abraham Maslow dalam mencari alternatif dari dua teori yang sangat berpengaruh atas pemikiran intelektual dalam psikologi. Kedua teori yang dimaksud adalah psikoanalisis dan behaviorisme. Maslow menyebut psikologi humanistik sebagai kekuatan ketiga atau a third force, karena humanistik muncul sebagai kritik terhadap pandangan tentang manusia yang mekanistik ala behaviorisme dan pesimistik ala psikoanalisa. Nah, materi selanjutnya, pandangan Islam tentang kepribadian. Dalam perilaku psikologi Al-Quran, manusia terkadang bisa terjatuh pada sifat-sifat hewan atau berubah seperti sifat-sifat malaikat. Ada kalanya manusia tertarik oleh kebutuhan dan syahwat tubuhnya, dan ada kalanya ia tertarik oleh kebutuhan spiritualnya. Al-Quran mengisyaratkan pergulatan psikologis yang dialami oleh manusia, yakni antara kecenderungan pada kesenangan-kesenangan jasmani dan kecenderungan pada godaan-godaan kehidupan duniawi. Jadi sangat ilmiah bahwa pembawaan manusia tersebut terkadang adanya pergulatan antara kebaikan dan keburukan, antara keutamaan dan keimanan, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi pergulatan antara aspek material dan aspek spiritual pada manusia tersebut dibutuhkan solusi yang baik, yakni dengan menciptakan keselarasan di antara keduanya. Di samping itu, Al-Quran juga mengisyaratkan bahwa manusia berpotensi positif dan negatif. Pada hakikatnya, potensi positif manusia lebih kuat daripada potensi negatifnya. Hanya saja, daya tarik keburukan lebih kuat dibanding daya tarik kebaikan. Potensi positif dan negatif manusia ini banyak diungkap oleh Al-Quran. Di antaranya ada dua ayat yang menyebutkan potensi positif manusia, yaitu surat At-Tin ayat 5. Manusia diciptakan dalam bentuk dan keadaannya sebaik-baiknya. Surat Al-Isra ayat 70. Manusia dimuliakan oleh Allah dibandingkan dengan kebanyakan makhluk yang lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf.
Kami akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.